ada beberapa pembalap di F1 tuh disebut sebagai pay driver, yang berarti pembalap itu bergabung ke suatu tim karena uangnya banyak. Yang dimana sampai sekarang gue nggak ngerti kenapa hal ini merupakan suatu hal yang bisa bilang buruk lah. Mengingat dari dulu, dan bahkan sampai sekarang, pembalap pun kalau masuk F1 tuh ya butuh duit gitu. Jadi pembalap-pembalap yang dicap sebagai pay driver ini, ya nggak layak lah untuk dibenci. Apalagi kalau dia sama sekali belum tampil di F1. Jadi kita aja juga sebenarnya belum tahu dia tuh bagus atau enggak ya kan. Tapi setelah gue pantau-pantau, mungkin alasan fans kurang suka pembalap yang pay driver ini adalah karena sebenarnya ada pembalap yang mungkin saat itu lebih bagus tapi nggak dapet seat karena secara finansial nggak sekuat pay driver ini dan akhirnya kalah untuk dapet seat dari pay driver ini. Ya masuk akal sih, tapi ada juga yang namanya super license. Ini andaikan aja kalau mereka masih di F2 ya. Kalau super license mereka poinnya udah cukup, ya berarti mereka sama-sama punya peluang dan layak untuk ke F1 gitu kan. Gimana menurut kalian? Kenapa gue bawa-bawa ini? Karena ada pembalap yang menurut gue sebenarnya oke-oke aja, tapi awalnya kurang disukai karena dia adalah pay driver. Pembalap itu ialah Guan Yu Zhou. Anyway, Happy Chinese New Year ya bagi kalian yang merayakan. Dapat banyak angpau nggak kalian? Semoga banyak lah ya, dan semoga video ini juga viewsnya gede, biar angpau dari AdSense juga gede. Nah, karena ini lagi Imlek, ya cocok lah ya gue bahas pembalap asal Tiongkok, yaitu Guan Yu Zhou. Atau Zhou Guan Yu, ya same lah. Jadi Guan Yu Zhou ini telah menjalani musim rookie-nya di F1 pada musim 2022 kemarin. Dan sebelum gue bahas itu, gue mau bahas dulu awal mula dia masuk ke F1. Jadi pada sekitar bulan November 2021, dia dikonfirmasi akan bergabung dengan Alfa Romeo menggantikan sohib Sean Gelael yaitu Antonio Giovinazzi. Reaksi fans saat itu, cukup kesel, karena mereka merasa bahwa Antonio tuh layak diberikan kesempatan lebih lama. Yang dimana kalau menurut gue sedikit debatable, dan di F2 ada Oscar Piastri, yang lagi gigi-giginya tapi tidak untuk akademinya. Berharap Alpine untuk memperkuat pembalap akademi mereka tuh sama kayak berharap Mattia Binotto mengakui kesalahan timnya. Jadi kalau misal Alpine nggak ada lowongan, ya setidaknya bisa lah ke Alfa Romeo. Cuman, Zhou yang saat itu juga di Akademi Alpine, malah dia yang direkrut. Jadi melihat ada talenta sebesar Oscar ini, tapi lu malah memilih Zhou yang butuh 3 musim di F2 dan nggak juara juga, ya emang sedikit questionable dan kontroversial juga lah ya. Tapi baik lagi, duit. Dan Zhou akan berada di Alfa Romeo untuk musim 2022. Datanglah 2022. Seperti biasa, nggak ada yang berharap banyak sama dia. Atau malah, banyak berekspektasi bahwa dia tuh akan San Modri di belakang sama King Latifi. Atau akan nge-spin terus kayak Nikita Mazepin. Atau malah nge-crash terus. Pokoknya kejam kali lah emang ekspektasi-ekspektasinya ya kan. Tapi Zhou langsung bukan para haters ketika dia finish di posisi 10 di Bahrain. Ya kalian mau bilang hoki karena 2 Red Bull ngebull, ya suka-suka kalian lah. Tapi lu harus memposisikan diri lu sendiri untuk berada di situ dan dapat poin ya kan. Itu yang Zhou lakukan, dan dia berhasil dapat poin di debutnya. Alah, paling nanti kayak Yuki Tsunade, debutnya solid, tapi sering berjalannya musim malah sulit. Ya, nggak salah sih. Sulitnya tapi bukan karena pace dia lelet, tapi karena Alfa Romeo ini reliability-nya kacau kali lah. Beberapa kali dia di zona poin, tapi mobil yang malah ngebul. Kalau nggak ngebul, ya tersundul lah pembalap lain. Dan yang paling parah itu pasti British Grand Prix kemarin. Serem cuy kalau ingat lagi, dan beruntung lah dia baik-baik aja saat itu. Dia kembali nyetak poin di Kanada dengan finish di posisi ke-8. Mobil Alfa Romeo ini pas awal musim ya top 6 car lah, di tangan Valtteri Bottas, banyaklah poin diraih, dan untuk balap sekelas Valtteri ya udah wajar lah. Tapi Zhou walaupun cuma 6 poin doang dibandingkan Valtteri yang dapat 46 poin, ya jarak poin cukup besar ya. Tapi dia benar-benar membungkam haters-hatersnya pas awal musim. Banyak juga orang yang meragukan dia ya kan awalnya, tapi setelah paruh musim pertama di 2022, mereka langsung berpikir, mungkin dia nggak seburuk yang kami kira ya. Sayangnya untuk Zhou, Alfa Romeo benar-benar nurun mobilnya, dan tim kayak Aston Martin yang sebelumnya di bawah mereka telah berkembang pesat dan menekan mereka untuk posisi ke-6 di Constructor. Zhou sendiri nyetak poin lagi di Italian Grand Prix dengan finish di posisi 10. Tapi itu aja poin dia di paruh musim kedua. Valtteri sendiri juga hanya meraih 3 poin di paruh musim kedua, menunjukkan betapa nurunnya Alfa Romeo di paruh musim kedua. Zhou sendiri finish di posisi ke-18 di standings dan menjadi Rookie of the Year saat itu. Ya iyalah, orang dia doang rookie-nya.
Jadi setelah musim rookie yang oke-oke aja kalau kata gue ya, apakah dia sudah membuktikan kelayakannya di F1? Dari musim rookie-nya kita sadar bahwa dia tuh bukan pembalap dengan talenta sebesar Georgie, Max, atau Saipul. Tapi dari sini kita juga sadar bahwa dia tuh bukan pembalap yang San Modrian juga kayak GoTV atau Mazepin. Dia juga pembalap yang jarang crash karena kesalahan sendiri kayak Mick Schumacher. Dia juga pembalap yang quality pace-nya juga solid gak kayak Yuki Tsunoda yang ketika qualifying sama Pierre udah kayak ngelawan Ayrton Senna aja. 21-1 head-to-head di musim lalu. Dia mampu beberapa kali mengalahkan Valtteri Bottas. Yang dikenal quality pace itu ya juga cukup GG. 8-14 Valtteri unggul. Jadi setelah musim rookie yang solid, untuk saat ini dia udah membuktikan lah kelayakannya di F1. Tapi sama seperti setiap pembalap F1 pada umumnya, musim kedua dia juga udah nggak nampung status rookie lagi. Yang berarti dia harus improve dari musim pertamanya. Dan terus memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi. Ekspektasi yang realistis untuk Zhou di 2023 ialah untuk konsisten meraih poin dan hindari crash. Nggak harus ngalahin Valtteri, yang penting konsisten meraih poin dan jangan sama Modri aja lah. Tapi itu juga tergantung Alfa Romeo. Ngasih mereka mobil tuh kayak apa? Apakah mobil yang lelet atau mobil yang kenceng? Kalau kasih mobil yang lelet, ya terpaksa San Modri lah mereka. Tapi kalau misalnya musim keduanya nggak sesuai ekspektasi, masih ada musim ketiga. Dan semua pembalap itu layak diberikan setidaknya 3 musim di F1 untuk perform sesuai ekspektasi. Kalau menurut gua. Jadi gua harap dia dapet lah. Tapi kalau musim keduanya udah bagus, ya nggak masalah sih. Gua adalah salah satu orang yang sebenarnya tuh percaya kalau Zhou ini pembalap yang bagus dan layak berada di F1. Jadi, jangan mengecewakan aku ya, Zhou. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Happy Chinese New Year ya guys ya. Gongxi Fa Choi.